Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhaida Misria dari kelas A, program studi Tadris Matematika, angkatan 2021, NIM 023. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etnomatematika dalam tradisi Sewu Kupat yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya yaitu pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini adalah yang pertama, pengertian dari etnomatematika, kemudian manfaat etnomatematika, hal-hal yang dikaji dalam etnomatematika, pengertian tradisi Sewu Kupat, dan yang terakhir adalah letak etnomatematika dalam tradisi Sewu Kupat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari etnomatematika itu sendiri. Etnomatematika secara bahasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berasal dari kata etno, kemudian yang kedua adalah matema, dan ketiga adalah tik. Kemudian arti dari kata etno sendiri adalah sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan juga simbol. Kemudian yang kedua yaitu dari kata matema. Nah, matema ini sendiri cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan. Maksud dari melakukan kegiatan ini adalah seperti mengukur, pengkodean, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan juga pemodelan. Kemudian yang terakhir yaitu berasal dari kata tik. Tik ini sendiri berasal dari kata tehco yang artinya hampir sama seperti teknik. Berdasarkan arti dari kata etnomatematika itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa etnomatematika adalah gambaran suatu praktek matematika pada kelompok budaya yang dapat diidentifikasi serta dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan di setiap kebudayaan. Atau secara sederhananya etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika dalam kebudayaan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam manfaat dari etnomatematika itu sendiri. Yang pertama adalah pembelajaran matematika bisa disesuaikan dengan konteks budaya siswa dan masyarakat. Yang kedua, agar aplikasi dan manfaat matematika bagi kehidupan siswa dan masyarakat luas lebih optimal. Kemudian yang ketiga, memberi kontribusi terhadap budaya dan matematika beserta intinya yang mengarah pada suatu apresiasi tentang hubungan di antara keduanya. Yang terakhir ada persepsi siswa dan masyarakat tentang matematika akan lebih tepat. Kemudian ada hal-hal yang dikaji atau dibahas dalam etnomatematika. Yang pertama ada lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan matematis yang ada pada kebudayaan maupun tradisi dalam masyarakat. Yang kedua adalah perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat lainnya dan faktor-faktor yang ada di belakang perbedaan atau kesamaan tersebut. Tradisi Sewu Kupat sejatinya merupakan tradisi arak-arakan ketupat oleh masyarakat Bilaran Gunung Muria dari makam Sunan Muria yang berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal atau 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri.
Tradisi Sewu Kupat tersebut dilaksanakan guna mewujudkan rasa syukur warga setelah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Selain itu, tradisi tersebut dimaksudkan untuk melestarikan budaya serta mempromosikan budaya yang ada di Kabupaten Kudus. Tradisi Sewu Kupat ini juga digunakan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan keberkahan dari Waliullah Raden Umar Said atau Sunan Muria. Untuk selanjutnya yaitu letak etnomatematika dalam tradisi Sewu Kupat. Sebelumnya, Sewu Kupat berasal dari bahasa Jawa di mana sewu dalam bahasa Indonesia berarti 1000, sedangkan kupat dalam bahasa Indonesia berarti ketupat. Kemudian sudah saya jelaskan tadi bahwa tradisi Sewu Kupat ini dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal. Itu artinya tradisi ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Selain itu, tradisi tersebut juga menunjukkan beragam jenis atau variasi ketupat. Sebagai contoh yaitu ada ketupat bawang dan juga ketupat Jawa. Ketupat bawang juga dikenal sebagai ketupat tumpeng, di mana ketupat tersebut berbentuk mengerucut dengan dasar melebar dan daun helai janur yang menjuntai pada bagian runcing. Sedangkan pada ketupat Jawa juga dikenal sebagai ketupat debleng, di mana ketupat tersebut dibuat dari 4 helai janur sehingga membentuk bangun belah ketupat yang ujung janurnya keluar dari 2 sudut yang berseberangan. Pendefinisian kedua ketupat tersebut menunjukkan bahwa pada ketupat memuat konsep-konsep matematika seperti bentuk geometris, konsep sudut, serta konsep garis. Konsep-konsep matematika tersebut tidak pernah disadari oleh pembuat ketupat, namun dapat menjadi dasar yang menarik dalam proses pembelajaran guna memahamkan siswa terhadap konsep matematika. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.